yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ketua-ketua kampung yang ada di lingkungan Sungai Jernih yang dirahmati Allah. Mau tak kita dirahmati Allah, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dapat menggerakkan langkah kaki, dapat menggerakkan tangan tangan ke Masjid Al-Amr ini. Semoga langkah kaki kita serta tangan bapak ibu ke Masjid Al-Amr ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di buku catatan amal kebaikan kita yang membawa bapak ibu menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan kelak bapak ibu dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun dulu tausiah kita pada malam hari ini dengan tema tausiah kita menjelang subuh kan? Iya. Iya. Kalau ibu, bu, sanggup bu sampai subuh. Iya. Iya, Pak. Bapak rumah Pak? Medan. Bos Pak. Bapak mana? Maju. Bapak mana? Tapi wajah jawab kan? Iya. Masa tahu jalan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di tausiah kita pada malam hari ini dengan tema agar hidup terarah. Apa judul Pak? Agar hidup kita terarah. Ibarat kita pergi ke hutan. Kalau kita pergi ke hutan, kalau tidak tahu medan di hutan itu bagaimana Pak? Tersesat. Begitu juga kalau kita ke laut, kita nelayan di laut atau pesiar, ya di tengah laut, ya Pak. Gimana Pak? Perlu kompas. Ya, kalau kita naik kendaraan mobil, ada rambu-rambu jalannya. Apa di situ? Ke Pekanbaru, ke Bangkina, ke Petabahan. Apa namanya Pak? Petunjuk jalan. Begitu juga kita bapak-bapak, ibu-ibu, agar hidup kita terarah, tidak terlepas dari petunjuk Al-Quran. Apa Pak? Al-Quranul Karim. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah, bapak-bapak, ibu-ibu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apa Bu? Sebagai petunjuk. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, sebuah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping dia sebagai petunjuk, Al-Qur'an ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah bayyinat. Apa bayyinat? Penjelas. Kalau kita pergi ke Pekanbaru lewat di atas sana, rambu jalannya jelas.
dah hilang rambut, tak tahu mana mau ke papan baru, mau ke tabung, mau ke rebung, dah hilang, tinggal papannya aja lagi. Dengan adanya penjelas, dijelaskan lagi, dicat lagi rambut, dikasih merek lagi ya, kasih nama, dicat lagi, dikasih nama, ini baru, ini tabung, ini kerobel. Ya bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya Al-Quran itu apa? Al-Quran pembeda. Apa Pak? Al-Quran itu adalah sebagai pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran sebagai pembeda, mana yang halal, mana yang hak, yang haram. Al-Quran sebagai pembeda, mana yang mubah, mana yang makruh. Kalau manusia jauh dari Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, hidupnya tidak terarah. Apa terarah itu Pak? Pak Haji, terarah itu apa? Bu, kalau kita jauh dari Al-Quran, bagaimana hidup kita tidak terarah? Apa arti terarah, Bu? Tidak jelas ya, tidak tahu tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beda dengan hewan, kita beda dengan binatang. Kalau binatang, hewan, hidupnya untuk makan. Kalau kita Pak, hidupnya makan apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bukan hidup untuk makan. Bukan hidup untuk makan. Kalau kita ibu-ibu hidup untuk makan, itulah yang berkaki empat. Apa nama Bu? Kerbau, embek, apa nama? Bebek, kambing. Apa lagi? Apa Pak? Ayam. Tapi kita bukan binatang, bukan hewan. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda Pak. Kita punya tujuan ibu-ibu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, hidup kita tidak terarah, lupa diri, bahkan lupa Allah. Kalau kita lupa diri kita, berarti kita akan lupa siapa yang menciptakan kita. Kalau ibu pergi ke pesta, ke pasar, ke Pekanbaru, ibu berdandan. Di mana ibu bercermin? Di tembok, Bu. Bu, di mana ibu berdandan? Di depan kaca, di depan cermin. Terkadang kalau kita tidak fokus dengan dandan kita, akhirnya incu ibu, listrik ibu setebal aspal. Nampak lagi, cuma baju kemana ini? Tentu balik. Nah, kita perlu bercermin. Apa cerminan kita? Al-Quranul Karim. Ya Pak? Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan secara batil. Kalau kita Pak mengambil punya orang, karena orang kita capok Pak. Karena
Kita punya aturan. Apa cerminan kita? Al-Quran. Gitu juga bagaimana kita menghormati ayah bunda kita. Ya enggak? Wa bil walidaini ihsana. Terhadap orang tua kita berbakti. Bapak punya ibu enggak dulu? Punya. Bang, Mas, punya ibu enggak? Masih. Di mana kamu? Di sini. Ibu mertua itu ibu kamu. Mertua sudah hilang. Alhamdulillah. Binatang saja Pak, saya sama anaknya. Sedangkan manusia ada yang membunuh anak. Mana lebih megang manusia atau binatang? Nggak tahu. Kencang manusia Pak, ada seorang ayah membunuh anak kandungnya, ada seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Binatang saja tak mau. Ya dah. Ada orang bercinta sesama jenis LGBT, binatang saja Pak tak mau Pak. Tidak ada kerbau kawin sama kerbau jantan, kawin dengan kerbau jantan tidak ada. Tidak ada anjing jantan kawin dengan anjing jantan, tidak ada. Manusia ada tidak? Ada. Mana binatang manusia atau binatang itu? Kalau manusia jauh dari Al-Quran, dia akan menjadi binatang. Tak tahu punya orang, tak tahu punya dia. Ya Pak? Al-Quran mengatur kita bapak-bapak, ibu-ibu, bercerminlah kalian kepada Al-Quran. Karena cermin tidak pernah berbohong, kecuali cerminnya tak pernah dibersihkan. Ya enggak? Kalau cermin tidak ada bohong, hitam kita, hitam Pak. Tapi kalau di HP, bapak hitam bisa putih. Iya enggak? Bapak yang hitam bisa putih kalau di HP. Tapi kalau Al-Quran tak pernah berbohong. Halal ya halal, haram ya haram. Tak ada tawar-menawar. Ya Pak? Nah, bapak-bapak ibu-ibu, agar hidup bapak ibu terarah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Namanya petunjuk, namanya penjelas, namanya pembeda. Kalau bapak minum obat resep dokter, bagaimana Pak? Kalau bapak tidak ikut petunjuk obat, gimana? Bapak makan obat 3 kali sehari, bapak makan 6 kali sehari. Bapak proses puncak-puncak usah porsi. Kalau obat dokter resepnya salah kita makan, aturannya 3 kali sehari, ibu makan 6 kali sehari, ibu bapak makan 6 kali sehari, apa yang terjadi? Overdosis. Begitu juga kita. Kalau kita tidak memakai petunjuk Al-Quran, kalau kita tidak memakai penjelasan Al-Quran, kalau kita tidak memakai pembeda dari Al-Quran, kita akan tersesat. Kalau bapak panggil sama istri, panggil apa? Panggil aku ke bini. Dia yang beda. Mengenal boleh, masalahnya dinda dia boleh. Ada bini juga ya. Ada istri. Oh, tidak mesra. Oh, di pokok bini. Oh, nak kete. Bapak istri, tidak punya istri. Oh, jadi nambah. Ada kan? Besok dibawa ya. Kalau saya kita acara keseluruhan. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu secara baik. Boleh kita kasar-kasar sebelum dapat dulu, ketika
ketika pacaran, di telepon, di SMS, di WA, disurati, dia yang bebek. Kalau sekarang panggilan apa? Ayam bebek. Apa? Ayam. Oh ayam. Bukan ayam bebek ya? Kalau apa dulu Pak? Pak, waktu tenaga dulu panggil aku ke Indah waktu panggil Adil. Oh panggil nama. Nah ini seragam. Kuning dulu. Bukan yang di kamar Pak, di mana-mana. Begitu juga hormati suami kita. Enak. Kalau sekiranya kata Nabi boleh, dibolehkan oleh Allah manusia bersujud kepada manusia, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Bayangkan oleh ibu, bangunan ini tinggi kan? Berapa meter Pak? Seorang suami memasang ini kan uang, mempertaruhkan nyawanya, bisa mati, bisa patah kalau jatuh. Iya enggak? Iya enggak Bu? Ibu butuh juga. Ketika ibu sering bongkar mesin, kapan bongkar mesinnya Cu? Melahirkan. Hah? Apa? Melahirkan. Ibu berapa orang anak ibu? 30. Banyak. 3. Ibu apa? 2. Semakin banyak anak kita, semakin banyak ibu bongkar mesin, mempertaruhkan nyawa. Kadang-kadang dibedah, tidak, dioperasi. Parah. Kalau bapak sekali bongkar mesinnya, tidak, langsung nih, tidak, oh sangat sudah ya. Bongkar mesin, lumayan kan? 14 kali dia mempertaruhkan nyawanya. Makanya saya nilai istrimu. Tidak, ya Pak? Tidak. Saya hormati suami kita. Si suami sayangi istri, si istri hormati suami. Ikutlah ya, ketika suaminya tak ada penghasilan, istrinya tak sayang lagi. Apa kata istrinya? Baliklah abang ke rumah famili abang. Ada situ Pak. Di situ ada di kaya. Ya Pak. Kok susu doang? Mana Jawa? Oh susu. Badak. Badaknya apa marganya Pak? Marganya Pak? Markau bukan tetangga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita kepada Al-Quran. Mau berumah tangga dengan Al-Quran, mau bermasyarakat dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Duribat alaihimul zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada. Selama kalian baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, baik hubungannya dengan manusia, bermasyarakat. Bahkan kata Nabi, apa kata Nabi Bapak-bapak? Al-mu'minul ladzi yuqalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yuqalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang baik kata Nabi, mukmin yang bagus kata Nabi adalah mukmin yang mau
mukmin yang baik itu kata Nabi, mukmin yang mau bermuamalah, bermasyarakat, berkomunikasi. Kalau ada mukmin yang eksklusif, tertutup, dicurigai dia aliran sesat, bisa dicurigai dia teroris. Disapa diem aja. Pokok tak ambil pusing dengan sekeliling. Orang gotong-royong dia tak ikut. Orang ada acara di masjid tak ambil pusing. Pokoknya dia menyendiri di rumah. Itu tak bagus. Ya tak bagus. Atau dia mengaji di tengah malam. Mengajinya di tengah malam. Jam 1 malam, jam 2 malam mengaji. Sekarang tak ada melarang. Mau siang, mau malam, mau maghrib, mau isya, tapi jangan tengah malam, kenapa pula malam-malam? Karena sekarang orang aman mengaji, berdakwah, tak perlu menunggu tengah malam. Kalau ada tengah malam tunggu, tak mau ustaznya ke masjid berceramah, berarti itu aliran sesat, terjadinya teroris, ya, fundamentalis, itu bahaya. Islam wasatiyah, hendaknya ibu bapak menjadi Islam wasatiyah, Islam pertengahan, tidak frontal, tidak keras, dan tidak pula longgar. Nah ya, kita wasatiyah, pertengahan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita selamat. Kalau bapak ibu salah memilih tempat kita belajar, tempat berustaz salah, kacau. Karena kalau ada kita salah memilih tempat belajar, dia kaji tentang dalam Al-Quran ada kata jihad berperang. Kalau kita tidak membaca tafsirnya, kalau kita tidak mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain, bisa kita tersesat. Asal jihad ayo, apanya Surogo Pak, orang Pak ini, Bapak mendapatkan visa dari surga. Asal ini boleh masuklah menjadi itu tak boleh Pak. Hati-hati, jihad bukan artinya berperang, jihad artinya bersungguh-sungguh, serius. Kecuali negara kita tak aman, kecuali umat muslim diganggu orang, bolehlah kita berjihad. Tapi kalau waktu yang sekarang ini adalah jihad di sekarang ini adalah bersungguh-sungguh dalam beragama, konsisten kita dalam melaksanakan ibadah, itu yang berjihad pun. Tidak asal temu dalam Al-Quran kata jihad perang. Tengok kondisinya, negara kita negara aman. Kita mengaji di masjid tak ada yang mengganggu, kita ibadah di rumah tak ada yang ganggu. Selama kita aman, tidak boleh kita bergerak. Kalau kita dicuci otak kita sama orang, itu bahaya. Orang pun masuk teroris itu karena dia gagal paham tentang Al-Quran. Bukan Al-Quran yang salah, orang itu mengaji, menafsirkan Al-Quran secara otak saja, tidak mengaitkan dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Akhirnya asal ketemu kata kital, kata jihad, artinya perang. Ini berbahaya. Terkadang orang itu karena dicuci otaknya, ya, ini berbahaya bapak-bapak ibu-ibu. Begitu juga anak-anak bujang kita, anak gadis kita, anak-anak penjaga kita. Tengok apa yang dia tonton, tengok yang dia buka, Google apa, nanti dia buka ateis, tidak beragama. Besok apa kata anak kita sama bapak? Pak, saya sudah dewasa Pak, saya merdeka memilih agama. Ini berbahaya. Bapak tak bisa memaksakan saya sudah dewasa. Mau Islam saya, mau kafir, mau ini, terserah saya Bapak. Kacau kan? Maka ajarkanlah anak kita Al-Quran. Apa kata Nabi? Atibu auladakum ala salasi kisal. Ajarkanlah anakmu 3 perkara. Rubbi nabi
kalau maghrib itu Pak matikan televisi, suruh anak mengaji. Tidak perlu lama, yang penting mengaji. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan mendatangi bapak dan ibu di hari kiamat sabi'an li ashabi, memberi syafaat kepada bapak ibu. Apalagi kalau anak kita penghafal Al-Quran, Allah akan pasang mahkota emas di atas kepala bapak dan ibu di akhirat. Sebagai penutup, apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Kenapa seperti kubur? Tidak membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Kapan membaca Al-Quran? Kalau ada kematian. Tidak ada orang mati di rumahnya tak baca Al-Quran. Kapan baca Al-Quran lagi? Kalau ada sunnah Rasul. Kalau tidak ada sunnah Rasul, tak mengaji. Nah, ngaji di rumahnya. Yang mengaji itu bukan pula yang bersunat tuh, tapi orang lain yang undang ke rumahnya. Kapan lagi baca Al-Quran? Menunggu orang ada ijab qabul di rumahnya. Kalau tak ada ijab qabul di rumahnya, tak ada pengajian dia. Kapan baca Al-Quran? Di bulan Ramadan saja. Habis Ramadan tutup Al-Quran. Kacau Pak. Karena Al-Quran itu petunjuk. Kalau dapat Bapak Ibu baca Al-Quran, baca artinya di bawah. Minimal juz amma kita pahami. Juz amma ya sudah. Buya Al-Quran yang Al-Quran Al-Quran ya. Juz amma yang berarti itu aja baca, insya Allah sudah tercover semuanya Bapak Ibu. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu, hendaknya kita jadikan hidup kita terarah di bawah naungan Al-Quran. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi